Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Bapak banggakan. Pada pagi hari ini, pembelajaran akidah akhlak bisa dimulai. Sebelum dimulainya pembelajaran ini, mari kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Marilah kita bahas pembelajaran yang pertama, yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum membahas iman kepada kitab-kitab Allah lebih dalam, kita terlebih dahulu membahas tentang iman itu sendiri. Iman itu apa sih? Apa hanya cukup percaya? Apa hanya cukup yakin? Ternyata tidak. Iman itu menurut Imam Al-Ghazali menuntut 3 hal atau mencakup 3 hal, yakni 1. Melibatkan hati, yang kedua melibatkan lisan, yang ketiga melibatkan dengan perbuatan atau amal bil arkan, melakukan dengan perbuatan. Contoh, jika seseorang mengaku beriman kepada Allah, hatinya mengucapkan itu, yakin di dalam hatinya Allah itu ada, lisannya juga mengucapkan seperti itu, Allah itu wujud ada. Namun ketika melakukan suatu perbuatan yang melawan ketentuan Allah, melawan aturan Allah, seseorang itu tidak merasa diawasi oleh Allah, itu namanya bukan iman. Nah, jadi iman itu sendiri harus mencakup 3 hal secara keseluruhan dan saling mendukung satu sama lain, menjadi satu kesatuan utuh, yakni iman. Oleh karenanya, iman kepada kitab Allah yang dimaksud di sini adalah, ini Bapak memberikan pengertian secara menyeluruh. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa kitab kepada para rasul atau utusannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi fungsi diturunkannya kitab kepada umat manusia diwakili oleh rasulnya waktu itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Seperti contoh atau secara logikanya begini, rambu-rambu lalu lintas itu dibuat atau diciptakan itu bukan untuk kepentingan si pembuat rambu-rambu itu sendiri, namun rambu-rambu itu dibuat itu untuk sebagai pedoman dan keselamatan bagi para pengguna jalan yang melintasi rambu-rambu tersebut. Seperti halnya kitab tersebut, kitab itu diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, namun untuk umat manusia itu sendiri agar tercapai kehidupan manusia bahagia dunia dan akhirat, mencapai kehidupan yang hakiki. Saya lanjutkan. Hal ini bukan cukup diyakini dalam hati saja, melainkan diikuti dengan upaya lisan, yakni dengan jalan membaca, mempelajari, menghayati sekaligus mengamalkan melalui perbuatannya. Jadi kitab secara lisan bukan hanya cukup dibaca saja, namun dipelajari dan diamalkan. Oleh karenanya dalam satu ayat disebut sanuqri'uka fala tansa. Jika telah dibacakan maka jangan dilupakan. Ya. Oke, bisa dilanjut. Di samping kitab itu sendiri terdapat istilah yakni suhuf yang merupakan jamak dari kata sohifah yang berarti lembaran. Apa sih bedanya Pak kitab dan suhuf? Di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Kitab, baik kitab maupun suhuf, itu merupakan sama-sama wahyu dari Allah. Ini persamaannya yang pertama. Yang kedua, ini perbedaannya. Kitab berisi
dan kandungannya lebih lengkap, isi dan kandungannya lebih lengkap, sedangkan suhuf isi dan kandungannya kurang lengkap, jadi lebih sederhana daripada kitab. Yang ketiga, kalau sebuah kitab itu wajib disebarluaskan dan diajarkan kepada manusia untuk diketahui dan ditaati, sedangkan suhuf tidak, dia tidak wajib untuk disebarluaskan kepada manusia. Dengan maksud suhuf itu diperuntukkan untuk diri seorang rasul itu sendiri. Yang keempat, kalau kitab itu terkodifikasi atau dihimpun dalam sebuah buku, jadi berbeda dengan suhuf. Suhuf tidak dihimpun dalam sebuah buku atau masih berupa lembaran. Contoh seperti absen, disebut absen itu kalau dijilid. Nah, kumpulan dari beberapa lembaran, ada bulan Juli, Agustus, September, November, dijajikan satu, itu namanya kitab. Nah, seperti itu. Kalau suhuf itu lembaran-lembarannya, bulan Julinya, suhuf itu lembaran-lembarannya, jadi per bulannya, jadi per lembaran. Jadi seperti ini. Kalau ini disebut lembaran. Nah, ini lembarannya. Kalau dijadikan sebuah buku, nah ini namanya kumpulan dari beberapa lembaran, ini namanya kitab. Oke, bisa dilanjut. Apa saja sih Pak kitab yang harus kita yakini? Ada beberapa nama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup untuk manusia zaman dulu hingga saat ini. Yang pertama, nama-nama kitab tersebut bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, kalau disingkat menjadi Tamu. Diperuntukkan bagi bangsa Israel dan Mesir, diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, diperuntukkan bagi bangsa Israel, yang diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan di Yerusalem pada abad 1 Masehi. Sedangkan Al-Quran diturunkan, ada 2 periode, Mekah Madinah, diturunkan pada abad 6 Masehi. Ini kalau cara menghafal waktu diturunkannya kitab-kitab Allah itu sendiri, itu diambil 12 SM, 10 SM, 1 M, 6 M. Hafal? Ya, semoga kalian bisa menghafal. 12 SM, 10 SM, 1 M, 6 M. Nah. Yang pertama kita bahas adalah kitab Taurat. Kita bahas isi, apakah isi pokok kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Taurat. Apa saja kitab Taurat isinya? Kitab Taurat itu sendiri dalam bangsa Yahudi, pada bangsa Yahudi menyebutnya dengan istilah Biblia atau Alkitab, sedangkan orang Kristen, dalam agama Kristen menamakannya dengan Old Testament atau Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama. Seperti apa Old Testament itu sendiri atau Perjanjian Lama itu sendiri atau Taurat itu sendiri, kandungannya itu apa aja tuh gitu. Di sini Bapak sudah menskemakan, membuat bagan. Yang pertama, isi pokok kitab Taurat berisi tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu isinya tentang apa? Patut kalian ketahui, kitab Kejadian pokoknya kalian ngitain ini itu kejadian. Kalau kejadian itu sebuah peristiwa yang dijadikan atau proses menjadikan, itu berarti di sini berisi tentang kejadian alam semesta, penciptaan Adam dan Hawa, bahkan turunnya Adam dan Hawa ke bumi ini, juga kisah Nabi
Yusuf. Sedangkan yang kedua kitab Keluaran berisi tentang penindasan Bani Israel oleh Firaun. Keberadaan Nabi Musa di Padang Tih selama 40 tahun. Di sana Riyadhah. Nah, kalau bahasa sekarang itu Riyadhah. Hingga ketika Riyadhah itu mendapatkan 10 perintah Allah yang disebut dengan Ten Commandment. Yang selanjutnya adalah kitab Imamat. Kitab Imamat itu sendiri berisi tentang kumpulan aturan perintah agama Yahudi. Yang selanjutnya kitab Bilangan berisi tentang jumlah keturunan 12 suku bangsa Israel. Kenapa kok 12? Ya, ini berkaitan dengan peristiwa masa lalu Nabi Musa beserta umatnya ketika kehausan, kemudian tongkatnya dipukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Dari situlah peristiwa itu terjadi yang diungkap dalam kitab Bilangan itu sendiri. Kemudian kitab Ulangan berisi tentang diusirnya Bani Israel dari tanah Mesir. Ya, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.